saya umat Nabi Muhammad, idola saya Nabi Muhammad, kecintaan saya Nabi Muhammad, manusia yang saya banggakan Nabi Muhammad, manusia yang saya rindukan Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita banggakan. Kita tidak perlu takut sama orang. Sampaikan, Nabi Muhammad adalah kecintaanku, Nabi Muhammad kesayanganku, Nabi Muhammad yang aku rindukan, Nabi Muhammad yang ingin aku berjumpa dengannya, Nabi Muhammad aku setiap saat bersolawat aku ingin mendapat syafaatnya. Sampaikan. Tidak perlu kita kecil hati. Jangan kita kecil hati wahai umat Nabi Muhammad. Kalian mempunyai pemimpin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat amat dicintai oleh Allah, Nabi yang dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini sebagai pembawa rahmat. Bagaimana kami tidak mengidolakan idolaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kurindukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Michael Hart, pengarang buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, menempatkan Nabi Muhammad SAW di peringkat 1 dalam bukunya. Dia membutuhkan waktu 28 tahun penelitian untuk menyelesaikan bukunya tersebut. Pada saat dia mempresentasikan bukunya di London, dia dicemooh, diejek dan diinterupsi. Mereka mempertanyakan kenapa menempatkan Nabi besar Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia di peringkat 1. Michael Hart menjawab, Nabi Muhammad berdiri tegak sendirian di Mekah pada tahun 611 dan menyatakan ke semua orang di sana saat itu, "Aku adalah Nabi dan utusan Allah." Hanya 4 orang yang percaya pada beliau saat itu, sahabatnya, istrinya, dan 2 orang anak kecil. Tapi lihatlah sekarang, setelah lebih dari 1400 tahun, pengikut beliau, umat muslim di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 1 miliar orang dan akan terus bertambah. Jadi Nabi Muhammad jelaslah bukan pembohong, karena kebohongan tidak akan pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun. Dan Anda tidak akan pernah mampu membohongi 1 miliar manusia. Cobalah renungkan, setelah semua yang terjadi selama ini, ratusan juta umat muslim ini tidak pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang coba menodai nama baik Nabi mereka yang tercinta tersebut. Setelah itu, yang ada hanya keheningan yang mencekam dan lama di auditorium tersebut. إن الرحمن لم يخلق وجها أوجه ولا أصبح ولا أملح ولا أصفى ولا أنور من وجه محمد. أراكم الله ذاك الوجه، أراكم يا ربي في حياتكم، أراكم يا ربي عند وفاتكم، أراني وأراكم إياه مولاي في برازخنا، مولانا الإله الحق أرنا ذاك الوجه يوم القيامة وتحت اللواء وعلى الحوض المورود وعند المرور على الصراط، ونسعد برؤيا ذاك المحيي في الجنة يا رب. Kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukan? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Kita sekarang ini merayakan Maulud. Maulud Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya. Bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak. Yang kita rayakan sebenarnya adalah ajaran konsepsi agama yang dia berikan kepada umat. Diberi oleh Tuhan. Dia malaikat Jibril kepada Rasul. Rasul meneruskan lagi kepada umat itu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu maka kita berkata, jikalau benar-benar engkau cinta Muhammad, jikalau benar-benar engkau merayakan Maulud Muhammad bin Abdullah, jikalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid, kerjakanlah apa yang dia perintahkan, kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.